hal sepele senyuman itu dapat menghilangkan atau mengurangi penyakit jantung. Selamat datang di Rungayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jangan pernah sepelekan senyuman. Hal sepele. Memang ini hal sepele yang kadang-kadang orang tuh nggak menyadari gitu. Padahal banyak sekali manfaat dari sekedar kita bersenyum, tersenyum, itu banyak banget manfaatnya. Dan juga gue pernah baca juga di dalam hadis ya, ada hadis dari HR Muslim, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Nah, itu kan wajah yang berseri kan berarti kan mengidentifikasi dengan senyuman ya. Jadi kita tuh memang diharuskan atau dianjurkan lah ya untuk selalu tersenyum kepada siapapun. Jika kita bertemu kepada saudara kita, teman kita, atau kepada orang lain, kita biasakanlah untuk tersenyum. Karena banyak banget manfaatnya tersenyum itu ya. Dan juga tersenyum itu adalah ibadah. Manfaat yang pertama adalah kita tuh akan terlihat menarik jika tersenyum, akan terlihat menarik, dan juga secara tidak langsung dan memang sudah tersistem ya dalam tubuh kita ya. Tuhan memang sudah menciptakan sedemikian rupa, jika manusia itu tersenyum maka otomatis rangsangan kepikiran kita, ke dalam hati kita itu menjadi lebih baik. Makanya Tuhan juga menganjurkan kita untuk selalu tersenyum kepada saudara-saudara kita jika bertemu, kepada orang lain pun jika bertemu. Apalagi jika ada tamu datang ke rumah kita ya, kita tuh harus selalu ramah tamah dan memberikan senyuman kepada mereka yang berkunjung ke rumah kita. Senyuman pun dapat mengurangi rasa stres, itu tadi ya. Makanya kan saat kita tersenyum tuh otomatis pikiran pun akan rileks, dan ada kebahagiaan di dalam diri kita, sehingga otomatis hati dan pikiran kita pun menjadi bahagia ya. Makanya tersenyum itu suatu kegiatan yang dapat mengurangi rasa stres atau bahkan menghilangkan rasa stres gitu. Dan dikarenakan senyum itu dapat mengurangi rasa stres atau menghilangkan rasa stres bahkan, nah senyuman juga dapat menghilangkan penyakit dalam tubuh kita. Karena kan penyakit itu biasanya kan jika kita punya penyakit pasti manusia itu biasanya galau, gelisah, banyak pikiran, bahkan kadang ada yang sampai psikis ya, mentalnya kena ya, dapat disebut juga paranoid ya. Jadi ada gangguan sedikit jiwanya hingga dia merasa gelisah karena kekhawatiran akan penyakitnya dalam tubuhnya ya. Nah makanya jika kita sering melakukan senyum kepada orang yang kita temui, apalagi orang tersebut adalah saudara kita, teman-teman kita. Nah, hal simpel yang kita lakukan dari senyuman itu, memberikan senyuman kepada orang lain, itu berdampak positif banget untuk diri kita sendiri. Pertama, kita kelihatan menarik, kita juga akan mendapatkan atau menghilangkan rasa stres dalam diri kita, dan sehingga jika kita mempunyai penyakit dalam tubuh kita pun akan cepat terobati ya kan, atau akan cepat hilang gitu. Kan apalagi sakit jantung ya, sakit jantung itu kan biasanya itu ada oksigen kan agak berkurang dalam jantung ya. Nah jika kita rileks, kita sering tersenyum, otomatis memang Tuhan sudah membuat sistem dalam tubuh kita seperti itu ya. Ada senyuman, memberikan senyuman kepada orang lain, atau kita
membuat kegiatan senyum di dalam diri kita, sehingga pikiran dan hati kita menjadi tenang, bahagia, hingga oksigen pun akan dapat mudah dilalui sampai ke jantung kita gitu. Jadi oksigen itu dapat mudah untuk masuk dalam jantung kita ya. Makanya hal sepele senyuman itu dapat menghilangkan atau mengurangi penyakit jantung. Nah, yang paling terakhir adalah bahwa hal sepele senyuman dapat meningkatkan sebagai penyejuk rohani kita, dan kita akan selalu tumbuh dalam kasih sayang ya. Kita selalu merasakan kasih sayang, dan kita juga, jika orang yang murah senyum juga, itu lebih mudah memberikan kasih sayang kepada orang lain, lebih mudah untuk berempati kepada orang lain. Karena penyakit itu kan semua datang dari pikiran ya, semua datang dari pikiran. Dan kalaupun memang penyakitnya itu ada, memang bukan berawal dari pikiran, tapi gara-gara penyakit atau penyebab pikiran jadi bermasalah ya. Jadi jika kita punya penyakit, otomatis kan biasanya tuh manusia pada umumnya gelisah, stres biasanya. Tapi jika dia bisa mengontrol diri dia, dan dia lebih sering untuk tenang, dan jika memang ada kunjungan atau bertemu dengan orang lain, dia mudah memberikan senyuman ya, memberikan senyuman kepada orang lain, kepada siapapun juga gitu. Otomatis tubuhnya akan rileks, pikiran pun akan rileks, sehingga rasa stres itu perlahan-lahan akan hilang, dan bahkan penyakit pun akan terkikis lama-lama. Dan saya yakin penyembuhan itu lebih mudah jika kita tenang, rileks, dan oksigen pun lebih mudah untuk masuk ke dalam jantung kita ya. Karena kan contoh aja gini ya, orang yang punya penyakit lambung atau GERD atau MAH gitu, itu biasanya bukan cuma perih dalam lambungnya kan, biasanya tuh mereka akan ada kalau udah parah tuh paranoid juga, dan rasa kekhawatiran atau juga rasa gelisah tuh, jadi kayak nggak fokus mereka. Oksigen pun ke jantung pun akan ada sumbatan biasanya. Dan juga yang saya alami ya, biasanya tuh mereka tuh nggak akan bisa, atau mereka akan kekurangan oksigen di tempat keramaian biasanya. Nah, gue pernah ngalamin itu, tapi karena gue mencoba untuk mengikuti apa yang dikatakan dari hadis-hadis Nabi ya, bahwa kita harus tenang menghadapi segala sesuatu, dan berikanlah senyuman kepada siapapun yang menemui kita gitu. Dan alhamdulillah penyakit itu lebih mudah dapat hilang atau kesembuhan lebih cepat, dikarenakan mungkin ya secara sistem tubuh kita ini memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan ya, Sang Pencipta ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh tubuh kita, salah satu tubuh kita itu mempunyai kontribusi untuk organ yang ada dalam tubuh gitu. Jadi kalau misalkan hal simpel aja senyuman gitu kan, otomatis kan ini kan mau tidak langsung kan itu menarik otot-otot hingga terjadilah rasa senang ya di otot kita ya. Pikiran pun akan secara otomatis merangsang kebahagiaan gitu ya kan, karena simpel ya. Jika saya misalkan gue cemberut lah, itu tuh otot yang ada di pikiran tuh otomatis akan tegang kayak orang serius gitu ya, apalagi kalau kita banyak pikiran ya. Dan itu juga akan merangsang jaringan otot yang ada di lambung ya kan. Makanya orang yang mempunyai penyakit lambung, biasanya MAH atau GERD ya, itu biasanya
dianjurkan untuk jangan terlalu banyak mikir gitu kan, jangan terlalu banyak mikir. Sebenarnya itu penyakit nggak harus disebabkan oleh pola makan ya, atau pola makan yang telat, nggak juga. Malah lebih dahsyat tuh disebabkan oleh pikiran tuh, oleh pikiran penyakit itu ya, penyakit lambung. Nah, manfaat senyuman ini bukan saja untuk tubuh kita juga ya. Nah, untuk hubungan kita pada semua makhluk ya, jadi hubungan sosial kita di lingkungan kita tinggal, hubungan sosial kita di lingkungan kita bermain, lingkungan kita di dalam pekerjaan, itu mempunyai kontribusi yang banyak sehingga kita dapat lebih mudah beradaptasi dengan orang lain, dapat lebih mudah juga disukai oleh orang lain, dapat lebih mudah juga kita bekerja sama kepada orang lain ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal berteman juga kita dapat lebih mudah orang lain menerima kita sebagai teman yang memang cocok untuk mereka, karena komunikasi bisa lancar karena kita memberikan komunikasi yang baik ya. Nah, kita juga menunjukkan keramah tamahan di situ, karena kan kalau orang yang cemberut atau bad mood lah itu, pasti kan lawan mainnya juga ya, lawan bicara mereka pun akan sungkan, juga akan merasa nggak nyaman gitu. Tapi kalau kita bertemu orang tapi mereka memberikan senyuman kepada kita kan merasa nyaman ya. Nah, itu hal simple lah. Jadi hal sepele aja, dengan senyuman itu kita bisa memperbanyak relasi juga, bisa menyambung silaturahmi juga, dan juga bisa memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, memberikan kasih sayang kepada orang lain. Banyak manfaatnya, manfaat internal buat diri kita menjadi lebih sehat, manfaat untuk hubungan sosial, manfaat di eksternal kita juga menjadi lebih baik. Bahkan saya pernah baca hadis At-Tirmizi bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi istrinya Nabi, Aisyah, nggak pernah melihat orang lain yang selalu tersenyum selain Nabi Muhammad, itu suaminya. Jadi itu Nabi Muhammad tuh kepada siapa aja dia tersenyum dia. Beliau ya, yang jahat sama beliau pun dia tetap tersenyum ya. Saya sering baca ya risalah Nabi Muhammad ya, bahwa beliau memang mengajarkan untuk selalu tersenyum gitu. Ya, jadi memang saya memberikan motivasi dan memang saya praktekkan bahwa senyuman itu bermanfaat banyak gitu kan, dan juga saya pun tetap menyambungkan hal-hal yang saya ucapkan yang insya Allah bermakna baik dengan apa yang ada di kitab suci gitu ya. Karena sebelum kita memberikan pendapat atau ilmu atau pandangan yang bermakna untuk orang banyak, ternyata sebelum kita pun Nabi sudah mengajarkan gitu, sudah mengajarkan bahwa senyuman itu banyak manfaatnya, bukan saja untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain, tapi juga bermanfaat untuk diri sendiri gitu kan. Jadi diri kita pun mendapatkan hal positif itu dengan hal simple, cuman senyum doang gitu kan, tapi diri kita dapat hal positif gitu. Itu kan hal simple kan nggak perlu biaya kan di situ kan. Lagi pula susahnya apa sih, cuman senyum doang gitu kan, ketemu teman, ketemu saudara, cuman senyum aja kan, nggak harus bayar kan gitu kan, dan menghasilkan suatu manfaat buat diri kita gitu, dan kita pun menjadi lebih intens lagi kepada saudara kita, lebih dekat lagi kepada saudara kita gitu kan. Itu kan hal baik banget ya, hal positif ya. Tapi kadang memang gue pun juga sering juga kadang-kadang ketemu dengan orang lain, ketemu dengan orang yang gue kenal juga, mungkin punya masalah. Memang semua manusia pasti punya masalah, nggak ada yang punya masalah. Tapi kadang kita bertamu ke rumahnya tuh merasa nggak nyaman juga gitu, karena
dari awal kita bertemu sampai pertengahan kita mau pulang gitu kan, itu orang yang kita temuin itu cemberut aja atau kelihatan bad mood gitu kan. Nah kan kita kan nggak nyaman juga kan bertamu di rumahnya kan, kita merasa nggak enak kan, akhirnya kita buru-buru untuk pulang gitu. Sebetulnya gue juga pernah lah ya bermasalah ya, punya masalah segala macem. Nggak mungkin lah, semua manusia pasti punya masalah. Tapi saat ada orang yang datang, walaupun kita katakanlah kita juga memang punya kesulitan secara finansial atau apa ya, tapi begitu kita memberikan senyuman kepada tamu kita, terus juga di situ akhirnya ada cerita-cerita yang membuat kita ketawa kan ya, bercanda segala macem, bercanda ringan sehingga kita menjadi bahagia. Akhirnya setelah tamu atau teman gue pulang, gue punya ide gitu, punya ide untuk jalan hidup gue gitu. Secara nggak langsung gue merasa plong gitu kan, merasa tenang, dan gue dapat ide gitu. Jadi secara nggak langsung tuh teman kita yang datang, walaupun kita lagi mumet mungkin pikirannya, dia mempunyai stimulus buat kita, rangsangan supaya kita dapat meneruskan hidup kita gitu. Jadi semangat lagi gitu untuk berjuang gitu. Bagus lah, karena kan gue pernah juga bikin konten ya, bahwa apa, gue kasih judul apa itu lupa, intinya bahwa orang-orang yang jenaka itu mempunyai kontribusi lah buat orang lain gitu, yang mempunyai kontribusi yang positif untuk orang lain. Karena ini orang-orang yang lucu, orang-orang jenaka itu kan dia menghibur ya, secara nggak langsung jika kita ketemu mereka, kita terhibur kan dengan guyonannya, dengan candaannya. Karena nggak semua orang tuh bercanda ya kan. Mungkin ada orang yang mencoba untuk bercanda ya dengan caranya ya, tapi banyak banget gitu kan yang akhirnya garing gitu, nggak lucu gitu, karena mungkin memaksa untuk bercanda, tapi memang orang tersebut nggak bisa untuk melucu gitu. Nggak semua orang tuh bisa membuat orang ketawa, nggak semua orang. Gue tuh sering menganalisa kayak gitu. Ada orang memang kepada siapapun orang yang ketemu dia pasti ketawa, pasti senang gitu, lucu. Ada memang dia ditakdirkan karakteristiknya seperti itu, manusianya, orangnya gitu kan. Bahkan kalau mungkin lu yang beragama Islam ya, yang nonton ini ya, pasti pernah dengar lah ya cerita sahabat Nabi yang namanya Nur Aiman ya. Nur Aiman itu kan lucu, dia jenaka ya. Nabi Muhammad juga senang gitu kan jika ketemu dia ya, walaupun dia sering membuat kesulitan atau membuat masalah lah dalam lingkungan komunitas Nabi ya pada saat itu ya. Kadang sahabat-sahabat Nabi lain pun suka kesel sama Nur Aiman, tapi Nabi Muhammad sayang kepada dia, Nur Aiman, karena memang karakteristiknya lucu, membuat orang tuh terhibur gitu. Dan itu nggak semua orang gitu, nggak semua orang. Jadi kalau misalkan ada orang lain atau lu yang nonton ya, lu kadang-kadang bikin lucu gitu kan kepada teman-teman lu, tapi teman lu ketawanya biasa aja, jangan maksain diri juga, karena memang jangan kesinggung juga jika temen yang nggak ketawa lepas gitu dengan candaan lu, karena memang lu ditakdirkan nggak kayak gitu karakter lu gitu. Lu nggak ditakdirkan kayak gitu, nggak ditakdirkan, nggak akan bisa gitu. Ya mungkin dalam komunitas kecil lu bercandaan lu tuh masuk mungkin sefrekuensi lu ya, tapi kan ini kan gue bicara orang yang memang karakternya, siapapun yang ketemu dia bikin candaan atau dia poles sedikit kata gitu, orang lain pasti akan ketawa gitu, orang lain pasti akan senang gitu. Dan memang itu ada karakter kayak gitu. Ya kalau lu anggap gua bohong ya, misalkan, bisa nggak kita niru komedian Komeng misalnya gitu? Kan nggak bisa kita kan. Dan udah banyak orang yang senang atau ketawa dengan kalimat dia yang simpel aja, orang ketawa gitu. Dan kalaupun nggak ketawa ya termasuk orang yang berbeda sih, karena gue merasa gue pun kalau nonton Komeng pasti ketawa, senang gitu. Bahkan
gue pernah mengantisipasi penyakit COVID dulu ya, virus COVID dengan apa? Dengan nonton banyak komedian gitu kan. Karena buat gue penyakit itu mungkin kena gitu kan, tapi kalau kitanya senang bawaannya, kita bahagia, insya Allah penyakit insya Allah penyakit itu akan hilang sendirinya, atau terkikis terus kita minum obat akan hilang dengan sendiri. Karena kan semua timbul dengan ketakutan ya, rasa takut dan rasa cemas gitu kan. Yang paling bahaya tuh sebenarnya psikis, paling bahaya tuh. Makanya waktu sorry gue balikin ke masalah COVID ya, gue bahas COVID karena ini menyambung sebenarnya dengan senyuman gitu kan. Gue sering tersenyum jika ketemu teman ya, gue coba untuk relax lah gitu kan. Dalam bekerja pun dulu gue pada saat itu lebih banyak, jika tidak punya masalah yang masalah yang berat ya, gue lebih banyak untuk memberikan senyuman kepada rekan-rekan kerja gue ya, jika bekerja koordinasinya dengan baik lah. Dan itu mempengaruhi dan alhamdulillah gue gak pernah kena COVID gitu. Dan sering juga gue sarankan teman-teman gue yang kena COVID kayak begitu, cobalah untuk walaupun sepele ya, senyum terus bercanda kepada teman-teman pada saat waktu yang luang ya, waktu break ya. Itu sebenarnya jika diterapkan dalam suatu manajemen ya, dengan cara yang luwes ya, tidak ada pressure yang terlalu berlebihan ya, terlalu over ya. Nah itu lebih efektif sebenarnya, kinerja orang bekerja itu lebih efektif sebenarnya. Sekarang gini aja deh, kita misalkan santai, punya bisnis jangan santai, kita mengerjakan tenang tanpa ada target apapun. Pernah gue alamin, bagus, tapi begitu gue punya target, gue pun berarti punya tekanan ya. Gue sendiri yang bikin tekanan pada diri gue waktu gue usaha. Gue harus punya bulan besok 5 gitu. Dan gue udah punya 2 nih tempat makan ya waktu itu ya. Gue resign dari kerjaan yang sebelumnya. Gue coba bikin 1 nih dengan cara santai gitu kan. Berhasil nih, bagus. Terus gue bikin 1 lagi deh. Pas gue kelola dengan target gitu kan, dengan target bahwa bulan besok harus bisa 3 minimal 4 lah gitu kan, bahkan kalau perlu 5 gitu. Berantakan ya tuh, bener-bener berantakan karena gue bener-bener tertekan. Gue harus mendapatkan keuntungan yang besar untuk dapat membuka kembali outlet dagangan gue gitu. Asli itu bener-bener gagal pada saat itu, karena gue memaksakan diri gitu kan, terlalu terburu-buru lah. Karena gue lihat tuh orang-orang yang berhasil ya, mereka tuh nggak terbebani dengan target mereka ya. Mereka tetap mempunyai rasa optimis. Mereka juga tetap komitmen dalam menjalani bisnisnya ya, dan juga disiplin ya. Disiplin dalam arti mereka benar-benar tepat waktu membuka usahanya, tutup usahanya, dan hari liburnya pun mungkin seminggu sekali dia komitmen di hari apa dia libur. Tapi mereka tidak berbanding dengan target-target yang memaksa gitu, hingga akhirnya bisnis mereka bisa lebih bagus lagi gitu. Semua manusia harus punya target, tapi maksudnya ini kan memaksakan gitu, hal yang benar-benar dengan waktu target dia itu impossible gitu, nggak mungkin gitu. Bahkan bisa dikatakan dia punya waktu yang ditargetkan, bisa saja dia menggunakan dari dana yang bukan ada di keuntungan dia gitu kan, macam-macam cara ya. Sekarang kan mudah ya, bisa aja mengajukan pinjaman untuk buka warung, buka apa kan bisa aja kayak gitu kan. Itu kan memaksakan target yang dipaksakan gitu. Saya kembali lagi dengan senyuman ya, karena gue udah mencoba melakukan itu, dan juga gue kadang kalau lagi sakit pun gue melakukan itu juga. Kalau lagi
gelisah karena beban hidup yang banyak gitu kan, gue lakukan hal sepele ini kan, yang kelihatannya mungkin sepele buat kalian gitu kan, dan itu efektif buat gue. Dan gue kadang-kadang punya ide-ide untuk melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan uang ya, menghasilkan uang dari ketenangan juga gitu. Dari ketenangan akhirnya gue punya ide, gue temuin teman gue lagi untuk mendiskusikan suatu hal yang kira-kira kegiatan tersebut dapat menghasilkan uang lah gitu. Ada itu ide-ide kayak gitu ya, memang kan bukan ide besar ya, dan juga bukan menghasilkan sesuatu yang besar ya, tapi kan menyelamatkan daily kebutuhan gua gitu. Kembali lagi gue ingatkan bahwa manfaat senyuman itu banyak. Hal kecilnya dapat gue sebutkan bahwa manfaat senyuman dapat membuat penampilan kita menjadi menarik karena kita tersenyum. Otomatis orang lain yang melihat kita juga akan merasa senang, akan melihat bahwa kita terlihat menarik gitu kan menurut mereka gitu kan. Yang perempuan mungkin akan terlihat cantik, yang laki-laki akan terlihat lebih ganteng gitu kan. Lebih keren lah pokoknya, karena lu memberikan senyuman kepada lawan bicara lu ya. Dan senyuman juga persentasenya besar banget dalam menghilangkan perasaan stres. Dalam keadaan apapun lu punya rasa stres, pikiran yang overthinking lu terlalu berat gitu kan, terlalu banyak, dengan senyuman yang lu berikan bermanfaat, stres lu akan lebih hilang. Stres lu akan hilang karena lu memberikan senyuman kepada orang lain ya. Dan juga manfaat senyuman juga dapat menyembuhkan penyakit secara nggak langsung, dan dapat memberikan kesehatan jasmani lu ya, jasmani dan rohani lu, yang 4 rohani. Bahwa senyuman itu dapat menyehatkan rohani kita juga. Kita juga lebih tenang untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta ya. Karena apa? Karena dengan senyuman itu secara otomatis kita bisa lebih sabar menghadapi hidup. Kita lebih ikhlas menghadapi kehidupan ini, dan kita juga lebih banyak bersyukur pasti, karena apa yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang akan kita dapatkan esok hari, kita pasti akan bersyukur, karena belum tentu orang lain akan mendapatkan rezeki yang seperti kita dapat pada hari ini. Jadi jangan sepelekan senyuman ya, jangan pernah sepelekan senyuman, karena hal kecil saja bisa membuat lu menjadi bahagia. Dan hal kecil saja dengan pemberian senyuman bisa membuat orang menjadi sukses. Salam Rumaya, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.